Perkenalkan, nama saya Masya Denis Pidana Putra, mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus Samarinda. Pada hari ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi aliran behaviorisme yang cukup saya segani, yaitu Edward Lee Thorndike. Sebelum menuju pembahasan yang lebih rinci dan mendetail lagi, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai riwayat hidup dan apa saja yang dia peroleh semasa hidupnya. Edward Lee Thorndike merupakan seorang pakar psikologi kelahiran Williamsburg, Massachusetts, Amerika Serikat. Ia dilahirkan pada tanggal 31 Agustus 1874 dan meninggal pada tanggal 9 Agustus 1949. Ketertarikan terhadap ilmu psikologi dari William James lah yang menciptakan suatu buku terkenal yang dinamakan dengan The Principles of Psychology. Thorndike pun kemudian menjadi seorang fungsionalis yang lebih tertarik pada objektivitas. Gelar master diperoleh dari Harvard University pada tahun 1897. Di Harvard University inilah Thorndike bekerja sama dengan William James dalam berbagai proyek penelitian. Pada tahun 1898, Thorndike berhasil menyelesaikan program doktornya dari Columbia University. Dia juga penemu teknik penelitian mengenai trial and error learning. Thorndike termasuk tokoh penting dan penulis buku psikologi yang sangat produktif. Ia telah menerbitkan kurang dari 507 buku selama dalam karir hidupnya. Thorndike juga mendirikan Journal of Educational Psychology pada tahun 2010. Tidak heran jika ia kemudian dipilih sebagai Presiden Asosiasi Psikologi Amerika atau disingkat dengan APA pada tahun 1912. Thorndike pun juga berperan dalam kontribusi teori belajar, psikologi pendidikan, pengukuran kecerdasan, pelatihan, perilaku verbal, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu eksperimen atau percobaan Thorndike yang cukup terkenal, yaitu puzzle box. Edward Lee Thorndike dikenal akan percobaannya terhadap kucing yang disebut sebagai puzzle box. Cara kerja dari eksperimen puzzle box dengan menggunakan kucing oleh Thorndike yaitu: pertama, kucing yang lapar dimasukkan dalam kotak kerangkeng atau puzzle box yang dilengkapi dengan alat pembuka bila disentuh. Yang kedua, di luar kotak ditaruh daging. Kucing dalam kerangkeng bergerak ke sana kemari mencari jalan untuk keluar, tetapi gagal. Kucing terus melakukan usaha dan gagal. Keadaan ini berlanjut terus-menerus hingga ia bisa melakukan segala cara supaya dia bisa keluar. Yang ketiga, pada suatu ketika, kucing tanpa sengaja menekan sebuah tombol, sehingga tanpa disengaja pintu kotak kerangkeng terbuka dan kucing dapat memakan daging di depannya. Percobaan Thorndike tersebut diulang-ulang dan pola gerakan kucing sama saja. Namun makin lama kucing dapat membuka pintunya. Gerakan usahanya makin sedikit dan efisien. Pada kucing tadi terlihat ada kemajuan tingkah lakunya. Dan pada akhirnya kucing itu dimasukkan dalam box terus-menerus, dan pada akhirnya juga dia dapat menyentuh tombol pembuka dan dia bisa mendapatkan makanan tersebut dengan usaha yang terus-menerus. Dari hasil percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa Thorndike menemukan jenis penelitian terbaru yang dinamakan trial and error learning, atau belajar dengan cara mengulang-ulang respon sampai diperoleh respon yang dapat menghasilkan kepuasan. Law of effect atau suatu respon yang menghasilkan kepuasan akan terhubung dengan stimulus yang mendorong respon tersebut, sehingga ketika stimulus tersebut hadir kembali, respon tersebut akan dipilih kembali. Dan law of exercise atau respon yang dilakukan berulang-ulang kali terhadap suatu stimulus, maka semakin besar pula kekuatan hubungan antara stimulus dan respon tersebut. Menurut Edward Lee Thorndike, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lainnya.
yang dapat ditangkap melalui alat indera. Respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, juga dapat berupa pikiran, perasaan, gerakan, atau tindakan. Teori Thorndike inilah yang sering disebut sebagai teori koneksionisme atau teknik asosiasi. Prinsip utama teori koneksionisme adalah belajar suatu kegiatan membentuk asosiasi atau connection antara kesan panca indera dengan kecenderungan bertindak. Misalnya, jika anak merasa senang atau tertarik pada kegiatan jahit-menjahit, maka ia akan cenderung mengerjakannya. Apabila hal ini dilaksanakan, ia merasa puas dan belajar menjahit akan menghasilkan prestasi yang memuaskan juga. Poin berikutnya saya akan menjelaskan mengenai 3 hukum belajar utama menurut Edward Lee Thorndike. Yang pertama adalah the law of effect atau hukum akibat. Hukum akibat yaitu hubungan stimulus respon yang cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. Hukum ini menunjuk pada makin kuat atau makin lemahnya koneksi sebagai hasil perbuatan. Suatu perbuatan yang disertai akibat menyenangkan cenderung dipertahankan dan lain kali akan diulangi. Namun sebaliknya, suatu perbuatan yang diikuti akibat tidak menyenangkan cenderung dihentikan dan tidak akan diulangi. Koneksi antara kesan panca indera dengan kecenderungan bertindak dapat menguat atau melemah, tergantung pada buah hasil perbuatan yang pernah dilakukan. Misalnya, bila anak mengerjakan PR, ia mendapatkan muka manis gurunya. Namun jika sebaliknya, ia akan dihukum. Kecenderungan mengerjakan PR akan membentuk sikapnya. Teori kedua adalah the law of exercise atau hukum latihan. Hukum latihan yaitu semakin sering tingkah laku diulang atau dilatih, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Dalam hal ini, hukum latihan mengandung 2 hal, yaitu A. The law of use. Hubungan-hubungan atau koneksi-koneksi akan menjadi bertambah kuat kalau ada latihan yang sifatnya lebih memperkuat hubungan itu. B. The law of disuse. Hubungan-hubungan atau koneksi-koneksi akan menjadi bertambah lemah atau terlupa kalau latihan-latihan itu dihentikan karena sifatnya yang melemahkan hubungan tersebut. Yang terakhir yaitu the law of readiness atau hukum kesiapan. Hukum kesiapan yaitu semakin siap suatu organisme memperoleh suatu perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan individu sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Prinsip utama teori koneksionisme adalah belajar merupakan suatu kegiatan membentuk asosiasi atau connection antara kesan panca indera dengan kecenderungan bertindak. Selain itu, Thorndike juga mengemukakan prinsip belajar, yaitu prinsip multiple response. Prinsip ini menyatakan bahwa binatang atau orang mencoba berbagi-bagi respons sebelum mendapatkan respons yang tepat melalui proses yang ia namakan trial and error. Proses belajar trial and error inilah tergantung pada adanya beberapa faktor seperti motivasi, hambatan, atau kesukaran. Kadang-kadang usaha tanpa terarah, percobaan yang berhasil, penyisihan respon yang tidak efektif, atau konsolidasi respon-respon yang pernah menimbulkan hasil. Prinsip kesiapan mental. Yang dimaksud kesiapan mental di sini ialah kecenderungan bertingkah laku tertentu. Kesiapan mental ini lebih mendekati kondisi sementara, seperti sikap, perasaan, dan minat. Proses belajar inilah dapat berlangsung bila ada kesiapan mental yang positif pada siswa. Yang berikutnya, prinsip aktivitas berat sebelah atau partial activity. Menurut Thorndike, respon hanya dapat diberikan pada sebagian atau aspek tertentu dari keseluruhan stimulus atau respon selektif. Selanjutnya, prinsip analogi atau asimilasi. Prinsip ini menyatakan bahwa bila individu belum memiliki respon yang tepat dalam menghadapi situasi yang baru, ia melakukan respon yang mempunyai respon yang telah dimiliki, yang digunakan dalam respon situasi lama yang memiliki elemen-elemen serupa dengan situasi baru. Yang terakhir, prinsip perbedaan asosiasi atau associative shifting. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap respons yang telah dimiliki individu dapat melekat pada stimulus yang baru. Proses ini sama dengan conditioned
yang saya bahas adalah teori Edward Lee Thorndike yang dapat diaplikasikan dalam pendidikan di masa sekarang. Di antaranya adalah pertama, sesuai dengan teorinya, menurut Thorndike suatu sekolah harus mempunyai tujuan-tujuan pendidikan yang dirumuskannya dengan jelas. Yang kedua, tujuan pendidikan tersebut harus masih dalam jangkauan kemampuan murid. Yang ketiga, harus terbagi-bagi menurut unit-unit sehingga guru dapat memanipulasikan menurut bermacam-macam situasi. Misalnya situasi yang menyenangkan, tidak menyenangkan, dan sebagainya. Yang keempat, proses belajar harus bertahap dari yang sederhana sampai ke yang kompleks. 5. Motivasi tidak perlu ditimbulkan kecuali dalam hubungan menentukan apa yang menyenangkan bagi murid. Oleh karena tingkah laku murid ditentukan oleh external rewards dan bukan oleh intrinsic motivation. Keenam, tekanan pendidikan adalah bagian pada pelaksana respon yang benar terhadap stimuli. 7. Respon-respon yang salah harus segera diperbaiki agar tidak diperkuat melalui ulangan-ulangan. Yang 8. Ulangan-ulangan yang teratur itu perlu karena dapat merupakan umpan balik bagi guru apakah belajar berjalan sesuai dengan tujuan atau tidak. Yang 9. Bila murid belajar dengan baik, segera diberi reward atau penghargaan. Bila murid berbuat salah, harus segera ditegur atau diperbaiki. Yang 10. Buat situasi belajar mirip dengan kehidupan sebenarnya sebanyak mungkin selama murid itu bisa lakukan tugasnya sesuai kemampuannya, sehingga dapat terjadi transfer dari kelas ke lingkungan kehidupan nyata. Yang ke-11 yaitu memberikan masalah yang sulit kepada murid tidak akan meningkatkan kemampuan anak dalam memecahkan persoalan-persoalannya. Yang terakhir, tetap memberikan pelajaran di sekolah pada murid sehingga murid dapat menggunakannya di luar sekolah. Dalam kehidupan sehari-hari, itulah pendidikan yang baik. Sekian dari saya, pembahasan yang dapat saya bahas untuk hari ini. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata atau kalimat yang saya ucapkan. Mohon untuk dimaafkan. Terima kasih pada kalian semua yang telah mendengarkan penjelasan saya dari awal hingga akhir. Oh iya, jangan lupa untuk tetap ikuti terus Instagram PascalGen20 untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai tokoh-tokoh psikologi dan materi-materi psikologi terbaru lainnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Sekian dari catatan saya dan bye-bye.